Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. Tidak sukar, tidak jauh. Begitu judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Rabbi Jacob bin Yehezkiel tinggal di kota Krakow di Polandia. Suatu malam ia bermimpi. Malaikat memberitahu dia untuk pergi ke Praha, kota Praha di Cekoslowakia, dan di sana menggali harta tersembunyi di bawah jembatan yang menuju istana Praha. Ia tidak memikirkan mimpi itu dengan serius. Dalam hatinya ia berkata, "Aneh-aneh saja. Masa aku harus pergi ke Praha?" Akan tetapi, ketika mimpi itu terulang sampai 5 kali, Rabbi Jacob memutuskan untuk pergi mencari harta itu. Singkat cerita, ia sampai di kota Praha dan berhasil menemukan jembatan yang dimaksud dalam mimpinya. Ia terkejut karena melihat bahwa jembatan itu dijaga ketat siang malam oleh sepasukan tentara. Satu-satunya yang dapat ia lakukan adalah melihat jembatan itu dari jauh, berjalan mendekatinya, tetapi dia tidak bisa melakukan apa yang dikatakan di dalam mimpinya itu. Namun karena ia pergi ke sana setiap pagi, maka setelah beberapa hari berlalu, pemimpin pasukan penjaga itu menemuinya untuk bertanya, siapa dia, mengapa ia tiap pagi mendatangi jembatan itu. Rabbi Jacob yang sebenarnya malu untuk menceritakan mimpinya kepada orang lain, akhirnya menceritakan segala-galanya karena ia senang dengan sikap, perilaku, perwira yang ternyata adalah seorang Kristen yang baik itu. Mendengar apa yang diceritakan oleh Rabbi Jacob, perwira itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Astaga, engkau seorang rabi dan engkau percaya kepada mimpi. Seandainya saya begitu bodoh dan bertindak atas dasar mimpi saya sendiri, sekarang pasti saya sedang berkeliling di Polandia. Ini mimpi saya yang beberapa kali terulang. Ada suara mengatakan kepada saya untuk pergi ke kota Krakow di Polandia dan menggali harta di pojok dapur orang yang bernama Jacob, anak Yehezkiel, Jacob bin Yehezkiel. Bukankah itu tindakan yang paling bodoh? Kalau saya pergi mencari di seluruh Krakow orang yang bernama Jacob dan orang lain yang bernama Yehezkiel. Bayangkan kalau separuh dari penduduk pria mungkin saja bernama Jacob dan separuh lainnya Yehezkiel." Rabbi Jacob bin Yehezkiel tertegun mendengar cerita perwira tadi. Ia mengucapkan terima kasih pada perwira itu, lalu ia segera pulang ke rumahnya di Krakow. Ia menggali pojok dapurnya dan menemukan harta yang cukup untuk bekalnya menjalani hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sana sini ada orang-orang yang berupaya keras mencari untuk mendapatkan keselamatan, kehidupan yang sejati.
Bisa jadi jalan yang ditempuhnya memang jalan berputar, seperti pengalaman Rabbi Jacob bin Yehezkiel tadi. Setelah berputar ke sana kemari, ternyata kehidupan sejati sudah ada di depan mata, karena Allah telah menganugerahkannya. Saudaraku, seperti dipersaksikan dalam kitab Ulangan, umat Israel menjelang masuk ke negeri perjanjian. Saat itulah Musa memperhadapkan umat pada pilihan antara kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Bagaimana cara mendapatkan kehidupan dan keberuntungan? Pasti itu yang dirindukan umat saat itu, dan bukankah itu juga yang dirindukan kita saat ini? Firman Tuhan melalui Musa, seperti dicatat dalam Ulangan 30 ayat 11 sampai dengan ayat 14, mengatakan begini: "Sesungguhnya perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Bukan di langit tempatnya sehingga kamu berkata, siapa yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Juga bukan di seberang laut tempatnya, sehingga kamu berkata, siapa yang akan menyeberangi laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan." Saudaraku, bukankah dengan ini mau diingatkan bahwa sebenarnya kita sudah mengenal kebenaran Allah yang membuat kita bisa mendapatkan kehidupan dan keberuntungan? Kita mengenalnya karena Allah sudah menyatakan kebenaran itu kepada kita, yaitu hal mengasihi Tuhan Allah dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. That's all. Kita tidak perlu naik ke langit atau menyeberangi lautan. Mari, maukah kita menyambut kehidupan dan keberuntungan yang sesungguhnya sudah Tuhan sediakan bagi kita? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana sini kami menyia-nyiakan kehidupan sejati dan keberuntungan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami, karena kami begitu sibuk mencarinya di tempat yang keliru. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami hikmat, kekuatan, agar kami peka mengenali kebenaran Allah yang sesungguhnya dekat dengan kami, ada di mulut, di hati kami. Tuhan, tolonglah kami. Kami kembali berdoa bagi setiap kami, para anggota, simpatisan, beserta keluarga masing-masing, dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mungkin ada yang masih bergumul dengan masalah sakit, penyakit, entah yang dideritanya sendiri ataupun dialami oleh anggota keluarga. Mungkin ada anak-anakmu yang masih bergumul untuk bisa mendapatkan pasangan hidup yang tepat, yang benar bagi dirinya. Mungkin ada yang sedang menghadapi persoalan terkait dengan studi yang sedang dijalani, atau mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang sedang membangun usaha.
Ya Bapa, apapun persoalan kami, mampukan kami untuk mau terus bersandar kepadamu, menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur menopang kami. Kami juga kembali berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana, termasuk jemaat GKI Gading Indah, yang Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah di dalam kehidupan di dunia ini, yaitu mewujudkan shalom kerajaan Allah. Tuhan tolong agar gerejamu makin tekun, makin setia melakukannya. Kami berdoa untuk hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian jemaat GKI Gading Indah. Dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan, Tuhan yang berkenan, tambahkan kerendahan hati, kasih, sukacita, ketulusan bagi setiap orang yang ambil bagian dalam rupa-rupa pelayanan dalam kehidupan bergereja, berjemaat di GKI Gading Indah ini, supaya pelayanan-pelayanan mereka sungguh dapat menjadi berkat. Khususnya kami berdoa bagi pelayanan kesehatan lewat keberadaan klinik Gria Kasih Indah. Tuhan, Engkau yang sempurnakan pelayanan yang dilakukan baik oleh pengurus, para dokter, para perawat, staf, karyawan, agar semuanya menjadi jalan berkat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami tetap menyerahkan keberadaan bangsa dan negara di mana Tuhan hadirkan kami menjadi bagiannya, khususnya menjelang penyelenggaraan pilkada serentak, menjelang akan terjadinya peralihan kepemimpinan nasional di negeri ini. Tuhan yang beri hikmat agar pada saatnya boleh didapatkan orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang dengan sungguh, dengan tulus mau memperjuangkan tegaknya keadilan, kebenaran demi mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di negeri ini. Sebentar kami akan beristirahat, maka kami serahkan lagi segenap keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau yang berkenan peliharakan kami dalam istirahat sepanjang malam ini, sehingga besok kami dapat menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyafaat. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.